Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla la quwwata illa billah ma ba'du. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma hadrati ikhwanihi minal anbiya al mursalin ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in jami'il malaikatil muqarrabin والأولياء شهداء العلماء من مصنفنا المخلصين الشيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله حضرتي Sayyidina Khadijah al-Kubra al-Batul binti Khuwailid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بسم الله حضرة فاطمة الزهراء البتول بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بسم الله حضرة مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الله السمرقندي الشيخ محمد بن عمر الجابي رحمهم الله تعالى وأدمنا فوعد علينا على أهلنا على أولادنا ذريتنا تلامذنا ببركاتهم وبركات علومهم في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بسم الله حضر المشايخ Gandaria Guru Malik Guru Hasan Bismillah Kiai Saki Haya Kiai Karmin Abi Azing Abdul Razak Mamun Kiai Haji Abdul Hamid Abdul Halim Adari Kiai Haji Syafi'i Adami Habib Ali bin Abdul Hasim Muhammad bin Ali bin Abdul Hasim dan Hadan Sanim Abi Abdul Rahman Segab Habib Ali Madham Segab. Bismillah hadrati masyayikh manangin bandur Masalam Bakhazin Abdul Hadi Hamad Marzuq Hamim Abdullah Faqih. Bismillah hadrati masyayikh Badr Hasan Muslim bin Abdullah bin Haji Abbas Ki Hafaz Syamsuddin Ki Manzan rahimahumullah ta'ala wa adamana fa wa'ada alaina ala ahlina ala auladina dhurriyyatina talamidina ببركاتهم وبركات علومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa syarihu rahimahullahu ta'ala wa adamana fa bihi ma bi ulum ma fi darin amin. Mas'alatun idza qila laka wa kam kitaban unzila ala anbiya'ihi wal jawabu mi'atu kitabin wa arba'atu kutubin anzalallahu minha asyra kutubin ala Adam alaihi salamu wa anzalallahu ta'ala minha 50 kitaban ala Syisa alaihi salamu wa anzalallahu ta'ala minha 30 kitaban ala Idris alaihi salamu wa anzalallahu ta'ala minha 10 kutubin ala Ibrahim alaihi salamu wa anzalallahu ta'ala al-Injila ala Isa alaihi salamu wa anzalallahu ta'ala at-Taurata ala Musa alaihi salam wa anzalallahu ta'ala az-Zabura ala Dawud alaihi salam
wa anzalallahu ta'ala al-Qur'an ala Muhammadin al-Mustafa. Bapak hadirin saudara, jamaah salat subuh gabungan Mushola Al-Falaq, wabil khusus DKM Bapak Ustadz Syamsuddin Yusuf SHI, Bapak Muhammad Nur dan jajarannya, bapak-bapak, saudara, para ketua DKM Masjid Mushola, anggota Forum Silaturahmi Jamaah Subuh Gabungan, para sesepuh bini sepuh dan jamaah sekalian dirahmati Allah. Ada ibu-ibunya ya? Ibu-ibu juga. Ibu-ibu, kita semua mudah-mudahan diberikan sehat, panjang umur, tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Saudara, lanjutan kajian kemarin, masalah yang keempat, bagaimana kita beriman kepada kitab-kitab. Kemarin sudah dijawab bahwasanya beriman kepada kitab-kitab Allah, kita meyakini Allah menurunkan beberapa kitab kepada para nabinya. Kitab itu bukan makhluk. Ya. Kemarin dia bersifat qadim dan tidak ada pertentangan isi di dalamnya. Barang siapa yang meragukan satu ayat atau satu kalimat saja dalam Al-Quran, maka dia telah kafir, kufur, murtad, ya, keluar dari agama Islam. Itu kemarin. Nah, sekarang yang akan kita gali itu berapa sih jumlah kitab yang Allah turunkan. Yang kita tahu kan hanya 4 ya, Taurat, Injil, Zabur, Quran. Sebenarnya itu ada 104. Yang 100 itu berupa suhuf, nanti dibagi-bagi kepada para nabi-nabinya. Mas'alatun, sebuah masalah, pertanyaan. Idza qila laka, bila ditanyakan kepadamu, wa kam kitaban, dan berapa jumlah kitab, unzila, yang diturunkan ala anbiya'ihi, kepada para nabinya. Boleh juga dibaca anzala, yang Allah turunkan. Kalau unzila jadi fi'il madhi mabni majhul. Unzila, kalau anzala fi'il madhi mabni fa'il. Anzala, yang Allah turunkan ala anbiya'ihi, kepada para nabinya, boleh dibaca begitu. Unzila juga boleh. Berapa kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya? Berapa tuh jumlahnya? Wal jawabu, maka adapun jawabannya, mi'atu kitabin, ada 100 kitab. Wa arba'atun, dan 4. Wa arba'atu kutubin, 4 kitab. Jadi ada 104 kitab. Banyak amat ya. Banyak. Iya. Bagaimana bacanya gitu ya. Ya, ini yang wajib kita bacanya Quran. Kalau selain itu udah nggak boleh kita baca, karena sudah tidak berlaku lagi. Kalau hanya sebuah pengetahuan ya nggak ada masalah. Tapi saya ingat betul dulu waktu ngaji tafsir Munir di Buntet sama guru saya Kiai Haji Nu'man Zain, itu Sayyidina Ali pernah ditegur oleh Rasulullah karena baca Injil. Kata Nabi, alam yakfikal Quran. Ya Ali, emang gak cukup Quran kamu baca? Kenapa harus baca kitab yang lain? Kita tahu bahwasanya Sayyidina Ali orang yang kritis. Saya yakin beliau membaca itu bukan untuk mendalami isinya, tetapi untuk mengetahui sejauh mana ajaran Isa dibandingkan dengan Al-Quran. Maksudnya begitu. Tapi sama Nabi ditegur, alam yakfikal Quran. Emang Quran gak cukup? Nah, ini Anzalallahu ta'ala, anzalallahu minha, Allah ta'ala turunkan minha, dari 104 itu, asyra kutubin, 10 kitab, ala Adam alaihissalamu, kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi yang 100 itu diperinci 10 buat Nabi Adam. Nah, kenapa Nabi Adam dapat suhuf? Lah iya, beliau itu manusia pertama. Kalau di surga itu nggak perlu kitab, cuma ada aturan tidak boleh deketin pohon. Semuanya nikmat di surga itu. Jadi nggak perlu ada aturan-aturan kitab segala macam. Nah, hidup di dunia ini karena nanti manusia akan beranak pinak,
akan banyak kepentingan, akan banyak pertikaian-pertikaian, maka untuk meminimalisir terjadinya itu, maka ada aturan-aturan yang bersumber dari Allah. Kenapa? Ya karena Allah yang ciptain, Allah yang tahu mekanisme kehidupan di dunia ini. Udah pasti aturan dari Allah itu benar. Nah, cuman kita di dalam memahami aturan-aturan itu yang belum ada jaminan benar. Kalau Al-Qur'annya, hadisnya benar, cuman sudut pandang kita dalam memahami itu yang belum tentu benar, gak ada jaminannya. Kalau kita nih memahami kita, Allah turunkan kepada Nabi Adam 10 lempiran. Apa isinya? Wallahu alam. Ya, sebab di sini tidak dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten isinya apa saja itu. Wa anzalallahu ta'ala, dan Allah ta'ala turunkan minha dari 104 khamsina kitaban, 50 kitab. Ala Syis alaihissalam, kepada Nabi Syis alaihissalam. Siapa Nabi Syis? Nabi Syis itu anaknya Nabi Adam. Nabi Adam itu istrinya Hawa. Kalau orang Eropa bilang Eva. Hawa ini hamil 40 kali. Semuanya hamil kembar. Ini Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman Maha Rahim. Nah, itu diturunkan 50 kitab kepada Nabi Syis. Wa anzalallahu. Nah, Nabi Syis ini bagaimana? Karena Nabi Syis Nabi Adam meninggal. Beliau jadi nabi, jadi rasul, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan itu. Untuk apa? Untuk membina umatnya. Nabi Syis ini hanya nabi, bukan rasul. Ya, beliau ini untuk mengembangkan amanat, karena nabi kedua, periode kedua setelah Nabi Adam. Tentunya permasalahannya lebih kompleks lagi bilang umat yang diemban Nabi Adam. Karena Nabi Adam kan berarti umat manusia saat itu hanya berapa? 40 kali hamil, 80 anak, sama beliau berarti 82 orang. Nah, di zaman Nabi Syis pasti kan sudah Nabi Adam sudah ada cucunya, sudah ada cicitnya, ada buyutnya, ada kumpunya, mungkin banyak tuh manusia. Jadi permasalahan semakin kompleks. Bukan hanya kisah terbunuhnya Habil dan Qabil saja. Pasti ada permasalahan-permasalahan lain yang timbul akibat banyaknya manusia saat itu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya syariat pernikahan di zaman Nabi Adam itu manusia boleh kawin inses, kawin sedarah. Satu kandung itu boleh dinikahin, cuman yang bukan kembarannya. Umpama anak pertama kembar, lahir pertama kembar, laki perempuan. Yang kedua kembar lagi, laki perempuan. Itu yang satu kandung kembaran gak boleh dinikahin, harus silang. Anak lahir pertama dengan yang kelahiran kedua terus begitu silang. Itu di zaman Nabi Adam. Kok boleh? Lah iya, manusia belum ada, cuma dia doang. Kamu dikawinin sama siapa? Kalau sekarang ini nggak masuk akal manusia kawin saudaranya. Kenapa? Manusia banyak. Ya, berkembang biak. Nah, cuman syarat ada aturannya, yaitu yang seiman, seagama. Yang seiman seagama juga antar dulu, lihat dulu yang akidahnya sama sama kita. Bapaknya Ahlussunnah wal Jamaah, mantunya Wahabi. Ya, giliran rajin ngaji, baca Yasin, begitu bapaknya mati jangan dibacain Yasin. Ya kalau gitu setelin dangdut aja dah. Ya, nanti kalau Yasin kagak boleh, dangdut setelin. Nah, 50 kitab diturunkan kepada Nabi Syis. Wa anzalallahu ta'ala minha, dan Allah ta'ala turunkan minha dari 104 itu salasina kitaban, 30 kitab ala Idris alaihissalamu, kepada Nabi Idris alaihissalam. 30 Allah turunkan kepada Nabi Idris. Nah, tinggal 20. Ya, tinggal 10 lagi, udah 90 ya. Nabi Adam 10, Nabi Idris 30, Nabi Syis 50, 90 sudah.
Wa anzalallahu ta'ala minha asyra kutubin. Wa anzalallahu ta'ala, dan Allah ta'ala turunkan minha dari 104 asyra kutubin, 10 kitab, ala Ibrahim alaihissalamu, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini wa anzalallahu ta'ala al-injila. Wa anzalallahu ta'ala, dan Allah ta'ala turunkan al-injila, kitab Injil, ala Isa alaihissalamu, kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa anzalallahu ta'ala Taurat, dan Allah turunkan kitab Taurat ala Musa alaihissalam, kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa anzalallahu ta'ala Zabur, dan Allah ta'ala turunkan kitab Zabur ala Daud alaihissalam, kepada Nabi Daud alaihissalam. Wa anzalallahu ta'ala Al-Quran ala Muhammadin al-Mustafa, dan Allah turunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Jadi semuanya ada 104 kitab. Bapak hadirin saudara, siapa Nabi Sis itu? Fasyisun, maka adapun Nabi Sis maknanya, ya, makna hibbatullah. Nabi Sis itu namanya hibbatullah, yaitu anugerah pemberian dari Allah. Sis itu hibbah. Ini beliau ini wa asya sab'u mi'atin wa isna asyarata sanatan wa isnatai asyarata sanatan, hidupnya berumur sebanyak 712 tahun. Nabi Sis nih, ya, manusia pertama umurnya panjang-panjang. Bapak hadirin saudara, ini yang pernah dirisaukan oleh Nabi. Umatnya umurnya pendek-pendek, umat Nabi-Nabi terdahulu panjang-panjang. Ini kalau dia umurnya sampai 712 tahun, kalau dia sedekah sehari 10.000 aja, umpama ini itu berapa triliun dia punya pahala. Itu karena satu dibalas 700. Itu Nabi ini iri dengan umur umat Nabi-Nabi terdahulu, sehingga kepengen kalau umat Nabi mereka itu sehari sedekah 10.000, kemudian dia baca salawat, dia baca kitab dulu, berbaik sama orang, betapa banyaknya pahalanya. Sedangkan Nabi Muhammad itu umurnya hanya 63 tahun. Kata Nabi baina sitin wa sab'in, antara 6 sampai 70 tahun umur umat Nabi. Nah, sehingga beliau ini kepengen agar umur umatnya yang pendek tapi kualitasnya panjang. Seperti begini Pak, Niki Abdurrahman Said itu pernah sering memberikan tamsil. Orang umurnya itu pendek tapi berkualitas, dengan panjang kagak ada apa-apanya, kayak kertas koran sama duit 100.000. Bapak pilih mana? Tahu dah kalau urusan duit mah. Nah, ya, dia milih 100.000 meskipun kecil tapi nilainya timbang koran atau kertas semen. Itu tumpuk-tumpuk tuh, ya paling berapa duit. Tapi kertasnya begitulah umur, kata beliau tuh, kayak Abdurrahman Said. Itu meskipun kecil tapi kualitasnya. Nah, Nabi juga minta kepada Allah, makanya Allah Subhanahu wa taala kasih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Jadi jangan malam Lailatul Qadar, double itu. Malam Qadar atau Lailatul Qadar. Malam itu Lailatul untuk malam, malam Lailatul Qadar. Double. Malam Qadar atau Lailatul Qadar. Ini dikasih oleh Allah malam Qadar atau Lailatul Qadar, yang mana kalau kita beribadah pas pada malam itu sama seperti beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Kalau setiap tahun kita dapetin itu umpama 10 tahun aja, udah 80 kali 10 udah 800 bulan kali 83 tahun. Wah, ngalah-ngalahin itu umur umat Nabi terdahulu. Nah, ini yang meskipun mereka umurnya panjang, umat Nabi Muhammad umurnya pendek, tapi kualitas umur umat Nabi itu lebih baik, lebih bagus dari umat-umat terdahulu. Nah,
Jadi kembali kepada umur, meskipun pendek tetapi kualitasnya yang penting. Nabi Syis umurnya 712 tahun. Ya, saya yakin bapak-bapak nggak ada yang mau. Itu Nabi Syis. Allah Subhanahu wa taala turunkan 30 kitab kepada Nabi Idris. Nah, Nabi Idris itu siapa nama sebenarnya? Wasmuhu Ukhnuh. Nabi Idris nama Ukhnuh au Khanuh. Ukhnuh atau Khanuh namanya. Ya. Kenapa Ukhnuh itu diberi nama Idris? Sumya Idris li kasrati darsihi al-kutuba. Beliau diberi nama Idris karena banyaknya membaca kitab. Tuh, jadi darosa itu belajar. Ya, darsun pelajaran. Madrasah tempat belajar. Tuh, sekolahnya di mana? Di madrasah. Sekolahnya di tempat belajar. Di madrasah. Mesti madrasah itu bahasa Arab, artinya tempat belajar. Madrasah, darosa belajar. Pelajaran darsun. Nah, Idris orang yang banyak belajar. Makanya nggak heran kalau Bang Idris ini apa aja dipelajarin. Ya, ini orang yang sangat pandai, banyak ilmunya. Idris, saking banyaknya belajar, saking getolnya sinau, ya saking banyaknya baca buku sehingga ilmu pengetahuannya luar biasa. Bapak dan saudara, kita bisa mengetahui seseorang itu betapa banyak ilmu pengetahuannya dari cara dia berbicara, dari kosakata yang dia pilih, diksi yang dia terapkan dalam susunan kata-katanya. Semakin banyak dia membaca buku, maka pilihan kata yang keluar dari mulutnya juga akan semakin banyak. Tapi kalau dia malas baca buku, maka tuturannya, kosakata yang keluar dari mulutnya itu sedikit, yang terekam di sini sedikit. Sebab apa? Ketika kita membaca buku, buku itu kan jendela dunia. Kita bisa tahu apa saja dengan membaca. Nah, ketika kita membaca, itu lensa mata kita itu bekerja merekam apa yang kita baca, apa yang kita lihat. Kemudian ditransfer ke sensor otak kita, ke server di otak kita. Ketika nanti kita membaca satu kalimat yang pernah kita baca, maka kita akan mudah untuk membacanya. Nabi Idris ini orang rajin baca sehingga pengetahuannya banyak. Wa huwa awwalu man hafadh khatta bil qalami. Wa huwa Nabi Idris ada awaluman, orang yang pertama khatta menulis bil qalami dengan pena. Orang yang pertama kali itu dengan pena siapa? Nabi Idris. Karena banyak pengetahuannya, dia uji coba bikin pulpen. Kayak apa pulpen Nabi Idris? Wallahu alam. Nah, kalau orangnya gede-gede, pulpennya nggak segini. Kalau badannya gede, tangannya gede-gede. Kalau pulpen segini, ya ini kayak apa, tusuk gigi. Nggak bisa buat nulis. Kayak apa tuh? Ini orang yang pertama kali menulis dengan pena itu Nabi Idris. Wa nazara fi ilmin nujumi wal hisabi, dan orang yang pertama kali menganalisis ilmu nujum dan ilmu hisab, ilmu berhitung. Kalau sekarang matematika, itu orang yang pertama kali. Wa awwalu man khata siyaba, dan orang yang pertama kali menjahit baju. Nah, bikin baju Nabi Idris. Karena Nabi zaman dulu orang bikin baju itu dari kulit. Dia diselempangan, dia dibolongin aja tuh buat kepala, udah selesai. Nabi Idris mulai modern, ada jahitannya. Tuh, tukang jahit kudu sering-sering kirim Fatihah buat Nabi Idris nih. Biar jahitannya bagus, orang pada demen pakai bajunya. Ini orang yang pertama kali jahit baju Nabi Idris. Wala bisaha, dan memakai baju. Wa kanu min qablihi yalbasunal juluda. Wa kanu, dan manusia saat itu min qabli, sebelum Nabi Idris, yalbasunal juluda, memakai kulit untuk menutupi tubuhnya. Kulit ya cukup dibolongin,
bagian kepalanya sudah nutupi tubuhnya, nggak ada ikatan apa-apa. Di zaman Nabi Idris inilah beliau orang yang pertama kali menjahit. Wa awwalu man ittakhadha silaha, dan orang yang pertama kali membuat pedang. Wa qatalal kufara, dan memerangi orang kafir, Nabi Idris. Jadi zaman itu sudah ada peperangan. Kita balik ke Nabi Syis. Wa qila Atiyatullah, konon Nabi Syis adalah Atiyatullah, wa huwa ibnu Adam li sulbihi, anak Nabi Adam dari tulang rusuknya. Kana min ajmali auladihi wa afdaluhum, Nabi Syis itu anak Nabi Adam yang paling ganteng. Wa afdaluhum, paling utama. Wa ashbahahu bi abihi, dan yang paling mirip dengan Nabi Adam. Wa ahabbahum, dan Nabi Adam anak yang paling dicintai Nabi Adam. Ini Nabi Syis. Kita balik ke atas, ada yang kelewat. Nah, ini Nabi Idris, orang yang pertama kali membuat pedang. Nah, Bapak hadirin saudara, kemudian isi dalam kitab suhufnya Nabi Ibrahim itu apa? Anna fi sufi Ibrahim hadhil kalimatu, bahwasanya di dalam suhufnya Nabi Ibrahim terdapat kalimat-kalimat ini. Apa isinya? Yambaghi lil akili ayyakuna hafizan li lisanihi, arifan bi zamanihi muqbilan ala sya'nihi. Wa yambaghi, seyogianya, lil akili, bagi orang yang berakal, ayyakuna hafizan li lisanihi, bahwa hendaklah dia menjaga lisannya. Tuh, ini nasihat Nabi Ibrahim. Kita kudu jaga lisan. Kalau sekarang bukan hanya lisan doang, jaga juga tangan. Tuh, jangan nge-share yang hoax. Jadi ramai di grup. Ya, itu jaga lisan, jaga tangan. Kita kalau ngomong pilih diksi yang baik. Seperti almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Itu luar biasa beliau itu dalam berorasi. Menyindir orang, tapi orang sindir nggak marah, senyum-senyum. Ini luar biasa beliau nih. Ini kata Allah dalam kitab suhufnya Nabi Ibrahim, orang yang berakal hendaklah menjaga lisannya. Jangan dikit-dikit komen, dikit-dikit komen. Kalau mau bicara pikirin dulu, ini manfaat atau mudarat. Begitu juga kita kalau dapat postingan apa-apa, jangan buru-buru komentar. Analisis dulu, benar apa tidak informasinya, benar apa tidak omongan yang akan saya berikan. Kalau nanti mudarat, sebab kalau kata-kata sudah meluncur seperti anak panah, sudah nancep di daging, itu susah dicabutnya. Nah, ini makanya hati-hati sekali kita nih dalam berbicara, dalam berorasi. Termasuk ini, kenapa Bapak dan Saudara, setan itu pinter untuk membatalkan pahala. Orang seperti saya, Ustaz Ali Ridho, itu ketika bicara, ketika ceramah, ketika ngajar, setan pintar tuh nyelipin omongan-omongan itu apa? Untuk membatalkan pahala. Ya, bahkan bikin dosa, nyakitin hati orang. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Setan itu tidak hanya menyuruh kita berbuat jahat, tetapi dia nyuruh kita berbuat baik. Endingnya dibatalin kebaikan itu. Kita datang kemarin nih, kata setan, kan main dah ente, agak ada orang kayak ente. Serius, lagi nih hari hujan-hujan, datang ke musola, datang ke masjid, kalau bukan orang hebat ente, nggak bakalan bisa kemari. Apa gitu, bangga ada kita. Ujung-ujungnya nol pahalanya. Itu setan tuh. Bukan hanya nyuruh yang jelek, bukan, tapi yang baik pun dia suruh, disupport oleh setan. Tapi endingnya kita dijatuhkan supaya pahalanya batal. Itu bagaimana caranya? Itu setan. Nah, isinya yang pertama, hendaklah orang yang berakal menjaga lisannya. Arifan bi zamanihi, ngerti zamannya, masanya. Sekarang ini kita zaman di era digitalisasi.
Semua orang harus ikut tren sekarang ini. Semua informasi ada di sini. Kita nggak perlu bawa duit sekarang. Cukup bawa handphone. Sebab semuanya pakai barcode. Bayar apa-apa ceklek, duit udah kebayar. Apa ceklek. Jadi dompet kita tuh nggak punya duit nggak apa-apa. Di dompet kita nggak ada duitnya nggak apa-apa. Sampai tromol kotak itu juga ada barcode-nya. Kris. Selesai. Ya. Ini isinya kita harus mengerti zamannya. Muqbilan ala sya'ni, menghadapi urusan. Jadi jangan lari dari urusan. Apapun yang menimpa kita, jangan kita lari, hadepin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan masalah itu untuk kita. Pasti ada jalan keluarnya, nggak mungkin. Nggak ada jalan keluar, nggak mungkin. Semuanya itu yang kita hadapi, yang kita alami, sudah Allah tentukan 500 tahun sebelum Allah ciptakan. Jadi sebelum Allah ciptakan apa-apa, Allah sudah bikin desain. Manusia si fulan akan mengalami begini, tanggal ini, hari ini. Semua sudah Allah desain. Jadi pasti ada jalan keluarnya. Jadi jangan takut menghadapi hidup ini. Yang senang, Bapak dan Saudara, banyak orang yang kuat menghadapi masalah yang pelik, yang susah, gampang orang bisa menyelesaikan. Tetapi orang banyak yang tidak kuat begitu mengalami masalah yang menyenangkan. Orang bingung, banyak duitnya, sehat badannya, ganteng, gagah, duitnya banyak. Perempuan mana aja deketin. Banyak orang yang gagal menghadapi masalah ini. Untungnya kita ini duitnya sedikit. Jadi perempuan kagak ada yang demen. Kere buat apa? Untungnya tuh. Coba kalau duit kita banyak, Masya Allah, itu digrembengin perempuan kita. Kagak betah, gak kuat kita. Untungnya tuh duit kita dikit. Yang hebat Pak Haji Joja nih. Banyak duitnya, saya belum kere. Ya. Ini yang Masya Allah. Ini pokoknya kita harus menghadapi masalah. Jangan kabur lari dari masalah. Ini isi kitab yang turunkan Syuhub yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim. Lanjutnya Bapak dan Saudara, bahwasanya kitab selanjutnya itu Taurat, Injil. Itu dua nama yang berbahasa Ibrani. Wakila Suryani, yani konon berbahasa Suryani, Ibrani atau Suryani. Kazaburi, seperti kitab Zabur. Bapak dan Saudara, bahasa Ibrani seperti apa? Hampir mirip bahasa Arab. Saya itu dulu punya kenalan anak seorang pendeta, anak laki satu-satunya, yang saudaranya semua perempuan. Ibunya dulu muslim, kawin sama bapaknya jadi pindah Kristen. Bapaknya itu pendeta. Sama bapaknya ini anak dididik, kalau kita taruh pesantren dah. Dia dididik di sekolah khusus untuk jadi penginjil. Semakin dia pelajari Injil itu semakin ragu, karena semakin kesono kemari ayatnya sering bertentangan. Saya tadi percaya atau tidak, saya tanya, ente paham bahasa kitab Ibrani? Paham. Dia bacain itu ayatnya. Mirip dengan bahasa Arab. Hampir mirip dengan bahasa Arab. Itu bahasa Ibrani. Sehingga kata teman saya yang kuliah di Mesir, orang-orang Kristen Koptik di Mesir itu kayak kita orang Indonesia yang suka pakai gamis. Kayak ini pakai gamis. Itu pakai udang-udang. Baca Injil kayak kita baca Quran, ngaji itu suaranya keras. Sehingga kita yang awam datang aja kita cium tangan tuh. Dikira Habib. Padahal mau pendeta lagi baca Injil. Hati-hati tuh. Apa namanya? Teman saya cerita begitu di Mesir, orang Kristen Koptik, saya baca Injil sama kayak kita baca Quran dengan suara keras, lantang. Karena bahasanya mirip. Ini bahasa Injil, Zabur itu bahasa Ibrani atau bahasa Suryani. Ya. Wakila sumit at-Tauratu bidzalika. Dan konon Taurat diberi nama seperti itu li'anna fiha nuran yakhruju minadh dhalal ilal huda. Karena sesungguhnya di dalam kitab Taurat terdapat cahaya yukhriju bihi, ya, yang
yakhruju boleh juga yukhriju yang bisa mengeluarkan bihi dengan cahaya tersebut minadh-dhalali dari kesesatan ilal huda menuju petunjuk, kama yukhriju bin nari minadh-dhulam sebagaimana seseorang bisa dikeluarkan dengan cahaya api minadh-dhulami dari kegelapan ilan nuri menuju cahaya terang benderang. Wa qila sumiyat bidzalika li anna aktsaruha talwihatun wa ma'aridha. Konon kitab itu diberi nama Taurat karena sesungguhnya mayoritas isinya talwihat. Wa ma'aridha, talwihat itu nasihat dan sindiran-sindiran. Wa qala ba'duhum sumiyal injilu bidzalika li anna fi tawsi'atun lam takun fi Taurat. Sebagian ulama berkata kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa disebut Injil. Disebut Injil li'anna fihi karena sesungguhnya di dalam kitab tersebut tausi'atun ada perluasan lam takun fit Taurati yang belum ada dalam kitab Taurat. Idh halala fihi idh hulila fihi asya'u kanat muharramatan fit Taurati, karena sesungguhnya di dalam kitab Injil banyak hal-hal yang dihalalkan kanat muharramatan fi Taurat yang sebelumnya diharamkan di dalam kitab Taurat. Tuh Injil. Wa qila sumiya bidzalika listikhraju khulasata nur Taurati. Konon kitab itu disebut nama dengan kitab Injil listikhrajihi khulasata nur Taurat karena mengeluarkan ringkasan nur cahaya kitab Taurat. Wa anzalallahu Zabur ala Daud ibni Isya alaihissalam wallahu a'lamu bishawab. Bapak dan saudara, sampai sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين وإخواننا يا كريم اغفر لنا يا رحيم يا أرحم الراحمين برحمتك. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبزمد الفاتحة وبشفاعة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير أبواب البركة والنعمة أبواب القوة والصحة والسلامة أبواب المغفرة أبواب الجنة أبواب الرضا. اللهم اجعل لنا ولدا صالحا سالما عالما نبيا وبرا ولوالدي وتعالى ولرسولك صلى الله عليه وسلم والفوز من الآفات والآحاد إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دين الإسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. لجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمن يتصدق وصلى على الفلاح سابقا ونابقا. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه عنه واجعل الجنة مسواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رجلنا ولا تجعل قبورهم مفرحا مغفرة النيران. ربنا عليك وللذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعوانا